Halo, perkenalkan nama saya Lady Sigiro, NIM 8601711192. Pada TT1 pada mata kuliah Pancasila ini, saya memilih tema proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nah, proses lahirnya Pancasila bermula dari sidang BPUPKI pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mengemukakan gagasan mereka tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan ini disempurnakan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan akhirnya disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses ini mencerminkan semangat persatuan, toleransi, musyawarah yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari Pancasila? Tampak jelas nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, musyawarah, dan keadilan serta persatuan seluruh bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia tidak memaksakan kehendak, melainkan mencari titik temu demi kebaikan bersama. Inilah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila yang hidup dan menyatukan perbedaan. Piagam Jakarta lahir pada 22 Juni 1945 sebagai hasil dari sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Proses lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 29 Mei 1945, sidang BPUPKI dimulai di Gedung Chusain atau sekarang Gedung Pancasila di Jakarta. Ini membahas tentang dasar negara Indonesia yang dibentuk dalam sidang tersebut, yaitu tentang 5 dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta diubah menjadi Pancasila dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia termasuk mengesahkan konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden. Dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta. Kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai generasi muda saat ini adalah saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup yang menuntun kita untuk tetap bersatu di tengah perbedaan, menghargai setiap negara atau perbedaan antara ras, suku, agama, dan kebudayaan. Nilai gotong royong yang bersemangat persatuan harus terus dijaga agar bangsa ini tetap kokoh menghadapi tantangan yang dimana semakin berkembangnya zaman. Itulah pelajaran berharga dari sejarah lahirnya Pancasila. Mari kita jadikan Pancasila sebagai panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Terima kasih.